Halo, selamat datang kembali di Ethical Hacking Series. Dan pada modul kali ini, topik yang akan saya bawakan adalah mengenai DDoS atau Denial of Service. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan serangan DDoS atau Denial of Service, tujuan utamanya adalah bagaimana supaya suatu website atau suatu aplikasi ini mengalami crash. Tentunya ketika website tersebut mengalami crash atau down, maka service yang berjalan di atas website tersebut tidak akan bisa berjalan dengan normal, atau mungkin bahkan tidak bisa diakses. Serangan DDoS memiliki implikasi yang cukup besar, terutama di dalam aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang memiliki service critical, misalnya bank ataupun fintech ataupun website-website yang memberikan pelayanan publik. Tentu saja hal ini kan bisa merepotkan jika suatu layanan publik tiba-tiba tidak bisa diakses atau digunakan karena diserang dengan metode denial of service. Ada 3 tipe serangan denial of service. Yang pertama adalah volume based attacks, kemudian protocol attack, dan yang terakhir adalah application layer attack. Tipe serangan denial of service yang pertama, volume based attacks, pada dasarnya adalah membanjiri suatu website dengan sekian banyak request sampai website tersebut mengalami overload. Tipe yang kedua, protocol attacks, ini yang diserang adalah protokolnya. Dan yang ketiga, application layer attacks, yang diserang adalah di layer aplikasi. Sedangkan metode untuk melakukan denial of service ini ada beberapa macam. Antara lain adalah UDP, kemudian ICMP flood, kemudian SYN flood, selanjutnya ada ping of death, slow low risk, NTP amplification, dan yang terakhir adalah HTTP flood. Bagaimana dengan tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan serangan denial of service? Ada beberapa macam tools. Antara lain di sini adalah SAM tool, kemudian Hulk, Torchhammer, Slow Low Risk, XOIC, dan yang terakhir adalah LOIC. Mungkin di video selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana kemudian kita melakukan serangan denial of service. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana kita melakukan serangan dengan menggunakan metode denial of service. Tadi di slide sebelumnya saya sudah sebutkan ada beberapa tools yang kita bisa pakai, misalnya saja Torchhammer, kemudian Hulk, LOIC, dan XOIC. Nah, untuk keperluan demo kali ini saya akan menggunakan tools Torchhammer. Sebelumnya kita akan install dulu Torchhammer tersebut dengan mengetikkan atau mengambil repository dari GitHub. Oke. Kita lihat di sini bahwa kita sudah berhasil mengcopy aplikasi Torchhammer yang dibangun dengan menggunakan bahasa Python ke dalam server Power Linux ataupun Kali Linux. Selanjutnya kita jalankan aplikasi tersebut, ya. Oke.
sepertinya saya perlu menambahkan beberapa parameter terkait dengan Python. Saya akan coba lagi. Oke, kita coba lagi dengan mengetikkan perintah python to torshammer.py. Tampak di layar bahwa aplikasi Torhammer siap untuk digunakan, dan di bagian ini kita bisa melihat ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan bersamaan dengan torshammer.py tadi. Kita coba misalnya saja -t ya, saya akan coba di website saya sendiri, yaitu di oke, kita enter. Nah, ini kita lihat bahwa Torhammer sedang melakukan proses serangan denial of service terhadap website yang saya miliki. Semakin banyak kemudian kita bisa melakukan serangan DDoS ini terhadap suatu website dengan menggunakan beberapa komputer sekaligus, maka semakin cepat suatu website tersebut akan mengalami down ataupun crash. Demikian cara kita melakukan serangan denial of service pada suatu website. Seperti yang tadi sudah saya demokan, kita sudah berhasil melakukan serangan denial of service pada suatu alamat jualan tertentu. Tentu saja agar serangan ini efektif, kita perlu melakukan serangan dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dengan menggunakan resource yang cukup besar, maka diharapkan semakin cepat suatu website ini mengalami crash atau overload. Bagaimana untuk mengatasi serangan-serangan tipe denial of service ini? Ada beberapa teknik yang biasanya dapat kita gunakan untuk mengatasi serangan DDoS. Misalnya saja adalah dengan menggunakan CDN atau Content Delivery Network seperti Akamai, kemudian Cloudflare, atau juga menggunakan beberapa firewall yang didesain untuk mampu menangani serangan denial of service. Di beberapa cloud juga sudah ada beberapa service yang ditawarkan sebagai perlindungan cloud terhadap virtual machine yang ada di dalam cloud tersebut. Ini misalnya kita temukan di alibaba.com. Ada semacam CDN yang ada di sana yang bisa mengatasi jika seandainya ada serangan DDoS terhadap suatu website yang di-host di dalam Alibaba Cloud.